Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat bertujuan untuk menjelaskan tugas catatan minggu kelima di pertemuan ke-6, yaitu dalam penjelasan videonya yaitu buatlah contoh kasus penaksiran. Nah, ini buatlah contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Nah, di sini saya sudah membuat kasusnya, yaitu ada data penjualan produk kurma di perusahaan XYZ dan data penjualan produk kurma di perusahaan JYX dalam 8 tahun terakhir mulai dari 2011 sampai dengan 2018. Dari data tersebut, buatlah analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk momen, dan koefisien determinasinya. Nah, dan jika harga berubah sebesar 8.000, berapa jumlah permintaannya? Kita langsung nah, di sini sudah saya tulis. Nah, di sini ada kasusnya, yaitu data penjualan produk kurma di perusahaan XYZ. Nah, di sini saya sudah membuat datanya, ada tahun, ada harga atau P, ada jumlah atau Q. Untuk tahunnya yaitu dari 2011 sampai dengan 2018. Untuk harganya itu dari 11.000 sampai 4.000. Untuk jumlahnya yaitu dari 165 sampai dengan 960, dan juga ada data penjualan produk kurma di perusahaan JYX, yaitu tahunnya sama dari 2011 sampai dengan 2018. Untuk harga yaitu dari 11.500 sampai dengan 4.500. Untuk jumlah yaitu dari 125 sampai dengan 925. Dan juga ada data seksi silang penjualan produk kurma di pasar. Nah, di sini untuk tahun untuk perusahaan XYZ sama kayak tadi ya, dari 2019, dan perusahaan JYX. Dan di sini membuat analisis regresi, analisis korelasi, dan koefisien determinasi dari kedua perusahaan tersebut. Nah, di sini ada perusahaan XYZ pada penjualan produk kurma. Diketahui data penjualan produk kurma di perusahaan XYZ. Nah, di sini ada N, ada data ya, ada N, yaitu sebagai jumlah, ada 8 tahun, ada X, ada harga atau variabel X dari 11.000 sampai 4.000, ada Y dari yang tadi, dan ada variabel X Y dan variabel X kuadrat dan Y kuadrat. Untuk mencari variabel X Y, yaitu kita kalikan variabel X dengan variabel Y. Dan ini hasilnya 1.815.000. Untuk X Y yaitu variabel Y dikuadratkan, yaitu hasilnya 100.021.000. Untuk variabel Y juga sama, variabel Y dikuadratkan yaitu 27.225 dari hasil Y dikuadratkan. Dan di sini ada hasil ya, hasil keseluruhan atau disebut dengan sigma X, yaitu untuk sigma X 60.000, untuk sigma Y 5.160, untuk sigma X Y 33.910.000, untuk sigma untuk X kuadrat 400.092 juta, untuk Y kuadrat 3.904.600. Dan di sini hitung analisis regresi secara manual, analisis korelasi, produk momen, dan koefisien determinasi. Nah, di sini ada pembahasannya, yaitu yang ke-1, analisis regresi secara manual dan kesimpulannya. Nah, kita mencari nilai B. Untuk rumusnya yaitu N dikali sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Nah, di sini untuk B yaitu N ya, jumlah data, jumlah tahun ada 8 tahun.
dan juga dikali 33.910.000 dari sigma X Y dikurangi 60 dari sigma X dikali 5.160 dari sigma Y. Dan di sini juga sama N 8 dikali 492 juta, yaitu dari X sigma X kuadrat dikurangi 60 sigma X dikuadratkan. Dan ini B sama dengan 271.280.000, yaitu dari 8 dikalikan dengan sigma X Y. Dan min ini dari sigma X dikali sigma Y. Nah, di sini hasilnya 309.600.000. Dan untuk ini sama dikalikan. Dan ini juga ada 3.600.000.000 dari hasil 60.000 dikuadratkan atau sigma X. Dan untuk B yaitu ini hasilnya dari 271.280.000 dikurangi 309.600.000. Nah, ini hasilnya min 38.320.000. Untuk 3.936.000.000 dikurangi 3.600.000.000, ini hasilnya 366 juta. Dan untuk B dari hasil pembagian yaitu min 0,1140476190047 dibulatkan, yaitu B sama dengan min 0,111. Dan kita mencari nilai A, yaitu sama dengan rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X min B dikali rata-rata X. Dan rata-rata Y sama dengan sigma Y dibagi N. Y sama dengan 5.160 dibagi 8 sama dengan 645. Ini ya Y dari rata-rata Y. Dan juga rata-rata X sama dengan sigma X dibagi N. Nah, di sini sigma X ya, rata-rata X 60.000 dibagi 8, jadi 7.500. A sama dengan 645 dikurangi min 0,1140 dari yang rumus tadi ya, yang B, dan dikali 750.000 dari rata-rata B. Dan A sama dengan 145 min ini hasil dari perkalian min 0,114 dikali 7.500. Ini hasilnya min, dan ini 645.000 ditambah min 855 min jadi ditambah ya. Hasilnya ini 150,35714285525. A sama dengan 1,500 atau pembulatan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 100.500 min 0,111 X atau Q sama dengan 1,500 min 0,111 P. Dan di sini ada analisis korelasi. Kita mencari analisis korelasi produk momen atau kesimpulan, yaitu RXY sama dengan, untuk rumusnya, N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y. Nah, di sini untuk ada akar, di akar dibagi akar, yaitu N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Nah, di sini 8 dari N dari nilai data keseluruhan tahun dikali 33.910.000 dari sigma X min 60 dari sigma Y
dikali 5.160 dari sigma Y. Nah, di sini REQ sama dengan 8 sama dari atas X dikali 492 juta dari sigma X kuadrat. Min 60 ini dari sigma X kuadrat di kuadrat dikali 8, ini 8 dari atas dikali 3.904.600 dari sigma Y kuadrat min 5.160 dikuadratkan. Nah, di sini hasilnya yaitu 271.280.000 dikurangi 300.900.000. 300.900.000 akar yaitu 3,936 juta dikurangi 3.600.000 dikali 31.236.800 dikurangi 26.625.600. REQ sama dengan min 38. Ini dari hasil pengurangan ya. 38 min 326.000 di akar 336 juta dikali 4.611.200 dan REQ sama dengan yang min ke bawahkan ini dari dikalikan ya, ini hasilnya 1 kuadriliun 549 kuadriliun 360.200.000 360 triliun 200 juta dan REQ sama dengan min 38 min 30 juta 320.000 yaitu dari hasil akar ya, ini diakarkan hasilnya 39 triliun 361.951.117.150 oh jadi 39 juta ya. Nah, REQ hasilnya yaitu 0,90 min 0,973528975 dibulatkan yaitu jadi min 0,973 pembulatannya. Kesimpulannya dari hasil analisis produk momen diperoleh koefisien korelasi REQ-nya min 0,972 memiliki arti bahwa koefisien korelasi jumlah permintaan dengan harga jual sebesar min 0,973 dengan arah hubungan yang negatif serta fungsi hubungan yang moderat, sehingga terkadang apabila jumlah penjualan ditingkatkan maka akan menurunkan harga jual. Sebaliknya, terkadang apabila jumlah permintaan diturunkan maka akan meningkatkan harga jual. Dan kita akan mencari koefisien determinasi atau kesimpulannya yaitu ini R kuadrat ya. Untuk rumusnya yaitu N dikali sigma EQ min sigma X dikali sigma Y. Dan ini sama ya rumusnya kayak yang REQ. Nah, namun di sini hasilnya dikuadratkan. Nah, ini untuk hasilnya sama kan tadi kayak ini kayak REQ. Ini dikuadratkan. Nah, ini untuk hasilnya itu dikuadratkan, untuk hasilnya 0 R kuadrat sama dengan 0,947. Jadi kesimpulannya proporsi penjualan pengaruh harga produk kurma terhadap jumlah permintaan kurma pada perusahaan EQZ dapat dijelaskan sebesar 94,7%. Nah, di sini kita akan mencari yang B ya, yang perusahaan yang kedua, perusahaan JYX pada penjualan produk kurma. Diketahui data penjualan produk kurma di perusahaan JYX. Nah, di sini kita langsung
ke jumlah ya. Untuk jumlahnya yaitu untuk sigma X 64.000, untuk sigma Y 4.855, untuk sigma XY yaitu 33.862.500, 554 juta untuk X kuadrat, untuk Y kuadrat yaitu 3.577.075. Dan hitung analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk, momen, dan koefisien determinasi. Nah, di sini juga sama ya untuk pembahasannya. Kita langsung ke nilai B yaitu 0,118 dalam pembulatannya. Dan untuk nilai A-nya yaitu untuk nilai Y-nya yaitu dari 4.855 sama dibagi 8 ini sama dengan 606,875. Untuk rata-rata Y ya, untuk rata-rata X yaitu 64.000 dibagi 8 menjadi 8.000 hasilnya. Dan di sini A sama dengan 606,875 min 0, dari hasil B ya, dikali 8.000 dari hasil rata-rata A. Dan di sini untuk hasilnya kita langsung ke pembulatannya yaitu 1,55 untuk pembulatannya. Jadi kesimpulannya berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaan adalah Y sama dengan 1555 min 0,118 atau Q sama dengan 1,55 min 0,118 P. Dan untuk kedua analisis korelasi produk momen atau kesimpulan yaitu mencari REQ ya. Nah, di sini kita mencari REQ, kita langsung ke isinya. Nah, di sini untuk REQ untuk jawabannya yaitu min 8,977. Kita langsung ke pembulatan yaitu sama dengan min 0,97 pembulatan. Jadi kesimpulannya, jadi hasil analisis produk momen diperoleh koefisien korelasi REQ-nya yaitu min 0,97 memiliki arti bahwa koefisien korelasi jumlah permintaan dengan harga jual sebesar min 0,97 dengan harga hubungan yang negatif serta tingkat hubungan yang moderat, sehingga terkadang apabila jumlah penjualan ditingkatkan maka akan menurunkan harga jual. Sebaliknya, terkadang apabila jumlah permintaan diturunkan maka akan meningkatkan harga jual. Dan di sini kita mencari koefisien determinasi kesimpulannya itu sama ya, R kuadrat sama kayak REQ ya yang tadi. Kita langsung ke hasilnya yaitu min 0,9 dari yang REQ, namun ini dikuadratkan. Hasilnya yaitu min 0,946. Untuk kesimpulannya yaitu proporsi penjualan pengaruh harga produk kurma terhadap jumlah permintaan kurma pada perusahaan JYX dapat dijelaskan sebesar 94,6%. Dan untuk yang C itu dari gabungan penjualan dari perusahaan JYX dan di perusahaan XYZ dan JYX. Diketahui data gabungan penjualan dari perusahaan JYX dan perusahaan yang digabungkan ini ya, dari perusahaan JYX dan JYX. Kita langsung ke jumlah sigma X-nya yaitu 124.000, untuk sigma Y yaitu 10.015, untuk sigma X yaitu 66.772.500, untuk sigma E kuadrat yaitu 1.046.000.000, untuk sigma Y kuadrat yaitu 7.474.675. Jadi hitung analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk, momen, dan koefisien determinasi. Nah, di sini kita langsung untuk pembahasan yaitu analisis regresi secara manual. Di kesimpulan ini sama ya, mencari nilai B. Itu kita langsung ke intinya yaitu hasil dari nilai B yaitu min 0,116 untuk pembulatannya. Kita sama mencari nilai A yaitu untuk nilai rata-rata Y-nya yaitu 626,9375, untuk rata-rata X-nya yaitu
Dari 124.000 dibagi 16.000 jadi 7.750. Untuk nilai A-nya yaitu kita langsung ke pembulatan yaitu 1,523 untuk pembulatan. Itu kesimpulannya berdasarkan pada perhitungan di atas maka dapat diketahui fungsi permintaan adalah Y sama dengan 1,523 atau min 0,58 atau Q sama dengan 1,523 min 0,116 atau P ya tadi. Oh ini maaf, ini tidak berubah 116, 108, 101. Oh, ini harusnya 116 ya. Saya tidak rubah. Nah, dan kita mencari analisis korelasi produk momen. Kesimpulannya sama ya mencari RX ya, yaitu kita langsung ke intinya yaitu untuk nilai RX ya dari perusahaan yang digabungkan yaitu min 4,301. Kita langsung bulatkan yaitu min 4.301 yaitu untuk pembulatannya. Dan di sini ada kesimpulannya, jadi hasil analisis produk momen diperoleh koefisien korelasi REQ-nya yaitu 4,1 memiliki arti bahwa koefisien korelasi jumlah permintaan dengan harga jual sebesar min 4.301 dengan arah hubungan yang negatif serta tingkat hubungan yang moderat, sehingga terkadang apabila jumlah penjualan ditingkatkan maka akan menurunkan harga jual sebaiknya terkadang apabila jumlah permintaan diturunkan maka akan meningkatkan harga jual. Di sini kita sama ya mencari koefisien determinasi yaitu R kuadrat dari R ini sama hasilnya dari RX Y yaitu hasilnya yaitu min 461,7583012.805 dikuadratkan. Namun ini untuk hasilnya yaitu 213. Kesimpulannya proporsi penjelasan pengaruh harga produk kurma terhadap jumlah permintaan kurma di pasar dapat dijelaskan sebesar 21,3%. Dan di sini kita mencari yang tadi ya, jika pada tahun 2021 harga berubah sebesar 8.000, berapa jumlah permintaan pada perusahaan EKZ? Nah, di sini untuk Y-nya yaitu sama dengan 1.500 min 1,500 min 1,500 1.500 min 0,111 dikali atau Q sama dengan 1.500 min 0,11 P. Dan di sini kebawahkan dan di sini ini kebawahkan, namun ini yang 0,11 dikali 8.000 dan ini hasilnya 888. Jadi untuk hasil Q yaitu 612. Jadi jika harga berubah sebesar 8.000 maka jumlah permintaannya adalah 612. Ini juga untuk perusahaan yang kedua, jika pada tahun 2021 harga berubah sebesar Rp 8.000, berapa jumlah permintaan pada perusahaan JX? Nah, di sini ya sama dengan 555 min 0,18 kali atau Q sama dengan ini kebawahkan ya. Namun ini 0,18 dikali dengan 8.000 yaitu hasilnya 944. Ini di 1555 dikurangi 144. Ini hasilnya 611. Jadi jika harga berubah sebesar Rp 8.000 maka jumlah permintaannya adalah 611. Dan untuk gabungan ya, jika pada tahun 2021 harga berubah sebesar 8.000 harga, berapa jumlah permintaan pada perusahaan EKZ dan JYX ini untuk gabungan ya, yaitu 1.523 min 0,116 kali atau Q sama dengan ini sama ya kebawahkan ini kebawahkan X ini untuk hasil X-nya yaitu 595 dari ini 0,16 dikali 8.000 ini untuk hasilnya 928. Jadi Q sama dengan 555. Jadi jika harga berubah sebesar Rp 8.000 maka jumlah permintaannya adalah 596. Sekian
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.